Buat teman-teman khusus nih para cowok, siapa tahu ya kan kalian pada mau ngasih kado ke pasangan, entah itu gebetan, pacar, tunangan atau istri. Yang penting pasangan sendiri ya, jangan pasangan orang. Nih, dua HP ratu Android yang ciwi-ciwi pasti suka banget. Oppo Reno 10 5G dan Vivo V29 5G. Mana yang lebih oke? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Pas gua syuting sekarang, untuk harga retail kedua HP ini ada di angka 5.999 juta. Tapi kalau cek yang on official store V29 ada di 5.050.000 harga terendahnya, dan Oppo Reno 10 5G di 5.150.000. Ya, memang beda tipis. Dilihat dari fisiknya, V29 ini agak lebih panjang sedikit ya, beda 0,2 cm aja, tapi juga lebih tipis 0,5 mm. Dan secara bobot dia juga beda tipis ya, selisih 1 gram aja. Jadi bisa dibilang kalau buat handling sih ini mirip-mirip lah, sama enaknya. Apalagi dua-duanya juga sama-sama melengkung depan dan belakangnya, efektif ngasih feel yang tipis dan ramping. Dan untuk backdoornya ini juga sama ya, dari kaca. Nah sekarang kalau ngomongin adu cakep, nah ini plus minus. Reno 10 5G mengusung warna matte yang ada unsur gradasinya, sebaliknya Vivo V29 5G ada finishing glossy-nya dengan corak glitter. Reno 10 5G cocok buat yang suka looks yang simple, lebih kalem, sedangkan V29 5G ini bisa ngasih kesan lebih mewah. Looksnya itu mirip kayak marmer ya, kayak lebih wow gitu. Paling gua mau highlight sedikit untuk desain frame kameranya ya, dimana Reno 10 5G ini berasa lebih anti mainstream tapi ikonik. Yang lihat itu kayak udah langsung tahu, wah ini Oppo Reno 10 pasti nih. Nah kalau di Vivo V29 ini nggak jelek pasti ya, tapi udah sering kita lihat aja ya dipakai di HP Vivo yang lainnya. Next, kita masuk ke kamera. Ini nggak boleh kelewat secara kualitas jepretan dari mid range-nya Oppo dan Vivo itu sama-sama ada di atas rata-rata. Nah untuk setupnya sendiri secara angka sebenarnya lebih meyakinkan si Oppo. Primary lens 64 megapiksel dengan sensor size setengah inci, terus secondary lens 32 megapiksel, telefoto 2 kali optical zoom, dan satu lagi lensa ultrawide 8 megapiksel. Sebuah komposisi kamera yang ideal banget buat HP menengah ke atas zaman now. Di sisi lain, si Vivo V29 5G ini datang ngebawa lensa utama lebih kecil di 50 megapiksel, OIS ultra sensing kamera, jadi udah ada OIS-nya ya. Terus ditemenin lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa bonus 2 megapiksel buat depth. So secara spek di atas kertas kita udah bisa mengira-ngira lah ini siapa yang bakal lebih berjaya. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita lihat perbandingan fotonya. Kita mulai dari lensa ultrawide yang sama-sama 8 megapiksel. Hasilnya pun identik, prima buat foto outdoor. Detailnya cakep, distorsinya pas, lebarnya oke, tapi untuk kontras warna itu ternyata V29 berasa lebih deep. Bukan masalah siapa lebih bagus, tapi lebih ke selera aja ya, karena memang cuma soal warna aja beda yang paling berasanya. Nah begitu gua pindah ke lensa utama, masih dengan scene outdoor siang bolong, ternyata hasilnya masih sama. Dynamic range lebih kencang di V29, kontrasnya juga lebih pekat, sementara di Reno 10 kelihatan shadownya lebih diangkat, yang mana area gelap di kanan bawah ini jadi kelihatan lebih terang. Di foto selanjutnya ini juga sama ya, hasil jepretan Vivo lebih kontras, warnanya lebih ngegigit di area tembok gedung, tapi di area pohon ini shadownya lebih gelap dibanding jepretannya si Oppo. Nah untuk foto objek jarak dekat, area fokus Reno 10 5G lebih lebar dari V29 5G. Bisa kita lihat di foto ini deretan jeruk yang di atas kelihatan lebih ngeblur di V29, dan warnanya juga berasa lebih dibus ya. Kuning dan orange-nya itu lebih cerah, lebih menggugah selera. Hasil yang sama juga bisa kita lihat di dua foto berikutnya. Di foto ini warna jeruk hasil jepretan Reno 10 jauh lebih pucat, kesannya itu kayak kurang segar, kayak buahnya itu belum terlalu matang gitu. Begitupun di foto buah naga ini, merahnya itu lebih keluar di jepretan Vivo V29 5G. Ya intinya kalau soal warna itu balik ke selera masing-masing dah. Next kita omongin soal detail. Kita foto muka orang. Di sini kondisi cahaya yang cukup challenging dengan ambience lampu berwarna kekuning-kuningan. Untuk tone warnanya si Oppo rada over bluish, sementara Vivo lebih warm, tapi harusnya aslinya sih nggak sekuning ini. Tapi kalau kita lihat area tangan, nah ini ternyata cukup jauh ya, dimana detail di jepretan Reno 10 5G ini ngelos, udah nggak kelihatan teksturnya.
Lanjut ke foto low light, bisa kita lihat untuk warna jepretan kamera V29 lagi-lagi lebih pop up, tapi untuk dynamic range lebih luas hasil jepretan Reno 10 5G. Jadi kamera V29 itu seolah lebih mengutamakan subjek utama, depannya terang, belakangnya gelap. Kalau di Reno 10 5G itu subjek di foreground dan background itu terasa lebih balance. Sebenarnya ini bukan karena kamera V29 nggak bisa dapetin dynamic range yang luas ya, tapi karena emang settingan default karakternya itu dibuat seperti itu biar subjek utama itu terlihat lebih outstanding, lebih menonjol dibanding backgroundnya. Karena kalau kita lihat di foto ini, nah coba deh lihat lampu bohlamnya, nah pendaran cahaya ini masih bisa kelihatan jelas di Vivo, sedangkan di Oppo udah blas putih ya, terlalu silau. Satu lagi kita tes kemampuan 2 kali zoomnya ya, sekilas nggak terlalu berasa bedanya, tapi kalau kita perhatiin tulisan di menunya ini lebih kelihatan jelas di Oppo ya, karena memang dia 2 kali zoomnya ini kan optical. Tapi lagi-lagi soal dynamic range ternyata Vivo masih lebih greget, detail perabotan dan tumpukan gelas di sini masih lebih kelihatan jelas. Untuk foto selfie tadinya gue pikir bakal bersaing ketat, tapi ternyata dari beberapa foto selfie dan wifi yang gue ambil ini kita bisa sama-sama lihat kamera V29 bisa ngasih detail yang lebih baik. Secara dia pakai 50 megapiksel AF group foto ya. Dynamic range kadang kalah, tapi detail di wajah itu jauh lebih baik, sementara di Reno 10 5G terlihat lebih soft. Termasuk selfie di kondisi cahaya yang challenging, hasil si Vivo setingkat lebih oke gara-gara ada aura light portrait sama smart lighting controlnya. Skin tone muka jadi terlihat lebih aman dan menarik. Dan terakhir untuk perekaman video baik Full HD 60 fps maupun 4K 30 fps, kamera V29 5G dengan bantuan OIS-nya ini mampu menghasilkan perekaman gambar yang lebih smooth dan juga minim shake. Oke guys, sekarang gue lagi ngebandingin perekaman video kamera depan dari 2 HP yang berbeda nih. Di tangan kanan gue ada Vivo V29 dan di sebelah kiri gue ini ada Oppo Reno 10. Dan dia punya resolusi yang sama, yaitu Full HD 30 fps. Dan kebetulan ini langitnya lagi cerah, jadi bisa nangkap video yang ya kalian bisa nilai sendiri. Gue ajak jalan dikit ya, lari dikit. Oke, segitu aja. Dadah. Next lanjut ke UI. Saat ini kedua HP ini masih stay di Android 13 dengan security patch yang sama di bulan November, jadi termasuk up to date ya. Jujur UI kedua HP ini sama-sama enak, fluid, smooth dengan tampilan yang mengacu ke Android murni. Misal kayak fitur Google Discover itu sama-sama ada, tapi diperkaya dengan fitur-fitur tambahan lain yang cukup mewah. Kalau di Reno 10 5G bisa ke menu settings, terus ke special features, banyak tuh fiturnya kayak split view, flexible window, smart sidebar dan lain-lain. Kustomisasi yang lainnya juga ada buat atur tema, font, icon, warna palet, AOD sampai edge lighting juga ada. Gimana dengan V29? Ternyata fitur-fitur tadi ada juga ya di sini buat kustomisasi tampilan, bisa ke settings, terus ke lock screen dan wallpaper. Termasuk di sini bisa atur always on display, warna palet dan tema. Kustomisasi lain juga ada di menu dynamic effects, kayak buat aktifin ambient light pas kita dengerin musik atau ada notif masuk. Nih bisa ubah animasi transisi, animasi fingerprint, charging dan lain-lain. Nah, karena dua-duanya ini ngebawa UI yang sama simpelnya, sama responsifnya dan sama-sama kaya fitur. Jadi kita pasti bakal bingung sendiri ya kalau disuruh milih bagusannya yang mana, karena memang sama-sama enak dipakainya, sama-sama enak dilihatnya. Bahkan untuk update OS aja pun sama ya. Ini baik Oppo dan Vivo ngejanjiin masing-masing HP mereka ini bakal dapat update OS 3 tahun. Mantep ya. Terakhir yang gak kalah penting adalah hardware dan performa. Ini adalah duel Qualcomm dan MediaTek di segmen yang sekelas. Yes, Vivo V29 ini pakai Snapdragon 778G dan Oppo Reno
10 pakai Dimensity 7050. Secara teknologi sebenarnya mirip, sama-sama 6 nanometer dan jenis core yang dipakai itu juga sama, Cortex A78 plus A55. Jadi sebenarnya kalau buat daily use kita nggak akan bisa ngerasain perbedaan yang signifikan. Tapi gimana pun juga yang namanya urusan performa biasanya itu kan mesti diukur pakai angka ya. So mari kita beberkan data benchmark dari kedua HP ini. Pertama di Antutu 10.1.6 overall score V29 lebih tinggi dengan angka nyaris 600.000. Rinciannya skor CPU 205.000 dan GPU 137.000, sementara Reno 10 5G dapetin 541.000 poin dengan skor CPU 168.000 dan skor GPU 108.000. Dan di sini kita bisa lihat kalau kenaikan suhu di V29 5G sedikit lebih tinggi dengan suhu full load 39 berbanding 36 derajat Celcius. Lanjut ke pengujian Geekbench. Hasilnya juga masih sama ya, untuk skor single core beda tipis aja. Tapi skor multicore-nya ternyata bedanya lumayan jauh. Dan biar lebih afdol lagi kita juga sertakan pengujian 3D Mark Stress Test. Pertama untuk frame rate sedikit lebih unggul si Vivo. Lalu untuk skor pengujian otomatis juga ya pasti sedikit lebih baik di Vivo juga. Tapi untuk stability-nya ini sama baiknya di 99%. Dan FYI opsi kapasitas RAM dan storage di Vivo ada yang lebih gede di 12/512GB, tentunya dengan harga yang lebih tinggi ya pastinya. Kalau baterai ini plus minus. Vivo lebih kecil 4600 mAh tapi ngecasnya bisa 80 watt flash charge. Sementara Oppo lebih gede 5000 mAh tapi ngecasnya di 67 watt super VOOC. Untuk kualitas layar gua tes muter klip HDR di YouTube. Pertama untuk maksimum brightness, Vivo ini lebih terang, lumayan berasa lah bedanya. Dan kedua, untuk dynamic range di Vivo berasa jauh lebih luas. Semua terlihat lebih terang dan berwarna, sementara di layar Reno 10 5G nggak tahu kenapa ini shadownya kayak kurang angkat banget, jadi kelihatan lebih gelap. By the way, layar V29 5G adalah ini setahu gue ya layar di V series yang paling terbaik yang pernah mereka buat. Tapi ya yang cukup disayangkan, asli ini gue gemes banget sama Vivo. Kenapa mereka nggak ngasih speaker stereo? Ya memang ada fitur audio booster, suaranya sama sekali nggak jelek, kencang juga. Tapi kan kalau ada dua speaker lebih oke ya, kayak di Reno 10 5G yang udah stereo. Oke, kesimpulannya, jadi dari beberapa poin yang udah kita bahas tadi, kita bisa lihat dari sisi desain kedua HP ini sama-sama cantik dan menawan, bisa lah disebut ratunya Android. Move on ke UI, keduanya sama-sama oke, enak nyaman dipakai, fiturnya juga berlimpah. Lalu untuk spek dan performa ternyata Snapdragon 778G memang lebih kencang dari Dimensity 7050. Untuk layar lebih wah si Vivo, tapi speaker si Oppo dia udah stereo. Dan kamera kalau untuk foto sih ya sebenarnya sama bagusnya, cuma beda dikit aja di warna dan dynamic range. Paling yang bikin beda itu di V29 5G itu ada teknologi Aura Light Portrait with Smart Lighting Control gitu buat bikin skin tone itu jadi lebih natural. Dan kalau buat video, stabilisasi di V29 ini lebih enak, lebih optimal. Ya jelas ya karena ada OIS-nya yang ini cuma Ace aja. So kalau menurut kalian kira-kira dari dua HP ini mana yang bakal kalian pilih? Tulis di komen.